adalah respon frekuensi, di mana kita akan membahas rangkaian resonansi, baik untuk rangkaian resonansi yang paralel maupun yang seri, kemudian faktor kualitas dan bandwidth. Pertama kita akan bahas dulu rangkaian resonansi paralel. Nah, karena di sini untuk rangkaian resonansi paralel, rangkaian dikatakan beresonansi apabila tegangan dan arus yang dihasilkan itu berada dalam kondisi satu fasa, maka untuk admitansinya bisa dinyatakan dengan Y sama dengan 1/R ditambah J omega J minus 1/J omega L. Nah, karena rangkaian ini beresonansi, maka untuk komponen omega J dikurangi dengan 1/omega L ini adalah sama dengan 0. Jadi kalau kita nyatakan, maka sama omega J itu sama dengan 1/omega L. Atau bisa kita tuliskan untuk omega kuadrat sama dengan 1/LC. Jadi omega sama dengan 1/akar LC. Nah, karena untuk rangkaian resonansi, frekuensi resonansi itu dinyatakan dengan notasi 0 di sini omega 0, maka omega 0-nya bisa dinyatakan dengan 1/akar LC untuk radian per second, atau bila kita mau menyatakannya di dalam satuan hertz, maka bisa kita tuliskan F0 sama dengan 1/2pi akar LC. Dari slide sebelumnya kita tahu bahwa admitansi dari rangkaian resonansi paralel itu dinyatakan dengan Y sama dengan 1/R ditambah J omega C dikurangi dengan 1/omega L. Nah, bentuk ini apabila kita nyatakan di dalam Laplace bisa kita tuliskan dalam persamaan yang di sini. Jadi J omega bisa kita tuliskan dengan S. Nah, kemudian kita kalikan dengan S/S. Jadi untuk persamaan ini kalau kita kalikan dengan S/S, maka akan kita dapatkan YS bisa dinyatakan dengan persamaan yang berikutnya yang di sini. Nah, kemudian yang untuk pembilang di sini, ini ada persamaan kuadrat, bisa kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kalau kita cari persamaan akar-akar kuadrat tersebut, akar-akarnya adalah di sini alfa plus J omega D dengan alfa minus J omega D. Di mana alfa di sini ini adalah eksponensial damping koefisien sama seperti dengan yang kita sudah pelajari pada rangkaian RLC. Sedangkan untuk omega D-nya itu adalah natural resonance frekuensinya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, yang dimaksud dengan omega D itu adalah besarnya yang ini adalah omega D-nya, ini adalah alfa. Sedangkan omega 0 ini kalau kita tarik begini, jadi garis ini seperti dengan Pitagoras, jadi kita dapatkan bahwa omega D itu adalah sama dengan akar dari omega 0 kuadrat dikurangi dengan alfa kuadrat. Nah, untuk admitansi di atas ini, apabila kita nyatakan di dalam bentuk impedansi, bisa kita tuliskan dalam bentuk ZS seperti yang pada persamaan di bawah ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang faktor kualitas. Di sini faktor kualitas dinyatakan dengan variabel Q. Besarnya adalah sama dengan 2pi dikalikan dengan energi maksimum yang tersimpan dibagi dengan total energi yang hilang per periode. Nah, untuk faktor kualitas pada kondisi resonansi, kita nyatakan dengan Q0. Besarnya adalah sama dengan 2pi F0 kalikan RC, atau 2pi F ini bisa kita nyatakan dengan omega 0 dikalikan RC. Nah, untuk omega 0 tadi seperti kita ketahui pada slide sebelumnya, itu adalah sama dengan 1/akar LC. Jadi bisa kita tuliskan Q0-nya nanti sama dengan 1/akar LC dikalikan dengan R kali C, atau bisa kita tuliskan dengan R dikalikan akar C per L seperti pada persamaan yang terakhir. Kita akan mempelajari juga tentang damping faktor. Jadi pada slide sebelumnya kita mempunyai persamaan kuadrat yang di sini, yang tadi kita dapat dari admitansinya, kita mempunyai S kuadrat ditambah dengan 1/RC kalikan S ditambah
1/LC. Seperti kita ketahui tadi bahwa alfa itu adalah sama dengan 1/2 RC. Nah, sedangkan untuk omega 0 sama dengan 1/LC. Jadi, kalau persamaan kuadrat yang di sini kita nyatakan di dalam alfa dan omega 0, bisa kita tuliskan S kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan dengan 2 alfa S ditambah dengan omega 0 kuadrat. Nah, seperti kita ketahui untuk bentuk persamaan kuadrat secara umum bisa kita tuliskan di dalam S kuadrat ditambah 2 zeta omega 0 S ditambah dengan omega 0 kuadrat. Nah, di mana zeta di sini ini adalah damping faktornya. Jadi, kalau kita samakan persamaan yang di sini dengan yang 2 alfa ini, maka kita bisa tuliskan 2 zeta omega 0 itu sama dengan 2 alfa. Atau bisa kita nyatakan zeta sama dengan alfa per omega 0. Atau nanti omega 0 itu bisa kita nyatakan tadi pada slide sebelumnya. Untuk Q0 itu adalah sama dengan omega 0 dikalikan dengan RC. Jadi kalau kita cari yang di sini, maka alfa tadi adalah kita tulis zeta sama dengan alfanya dituliskan sama dengan 1/2 RC dibagi dengan omega 0-nya adalah sama dengan Q0 per RC. Jadi RC-nya ini bisa kita hilang. Jadi zeta itu adalah sama dengan 1/2 Q0. Untuk lebih jelas kita coba contoh soal berikut ini. Jadi diketahui suatu rangkaian RLC paralel di mana L-nya itu adalah 2 mH, sedangkan Q0-nya sama dengan 5 dan kapasitornya sama dengan 10 nanofarad. Diminta untuk menentukan besarnya R dan besarnya dari admitansi, di mana nanti omeganya kita ganti dengan 0,1 omega 0, diganti dengan omega 0 dan 1,1 omega 0. Jadi pertama kita akan mencari dulu R di sini. Kita gunakan persamaan yang sudah ada pada slide sebelumnya. Jadi untuk R bisa kita cari sama dengan sesuai dengan yang diketahui di sini adalah Q0, L dan C, maka R sama dengan Q0 dikalikan dengan akar L per C. Jadi kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2,236 kilo ohm. Jadi ini adalah nilai R-nya. Kemudian kita akan mencari besarnya dari steady state admittance-nya atau admitansinya. Jadi kita ketahui Y itu tadi sama dengan 1/R ditambah J omega C ditambah dengan 1/J omega L. Jadi kalau kita cari ini besarnya, magnitude-nya berarti kita cari besarnya dari admitansi ini. Kemudian kita masukkan nilai R kita adalah 2,236 kilo ohm. Kemudian omeganya kita masukkan nanti untuk omeganya, di mana omeganya sama dengan 0,1 omega 0. Berarti kita perlu cari omega 0-nya dulu. Kita cari, sedangkan C dan L-nya sudah diketahui pada soalnya. Jadi kita perlu cari dulu omega 0. Omega 0 itu besarnya adalah 1/akar LC. Atau bisa juga dicari dari Q0 per RC. Nah ini nanti kalau kita hitung, besarnya adalah 223,6 kilo radian per second. Kemudian nilainya dimasukkan di sini. Jadi pada saat kita mencari Y untuk 0,9 omega 0, maka di mana nanti pada setiap omega di sini kita ganti dengan 0,9 dikalikan nilai omega 0 ini. Jadi untuk omega-omega yang di sini. Nanti kita cari besarnya, itu kita dapatkan hasilnya 6,504 kali 10 pangkat min 4 Siemens. Nah, sedangkan untuk besarnya admitansi pada saat omeganya sama dengan omega 0, itu kalau kita hitung hasilnya adalah 4,472 kali 10 pangkat min 4 Siemens. Kemudian untuk Y omeganya kita ganti dengan 1,1 omega 0,
kita dapatkan hasilnya 6,182 kali 10 pangkat 4 Siemens. Berikutnya kita akan belajar tentang bandwidth. Jadi bandwidth bisa kita lihat di sini pada gambar tegangan terhadap frekuensi. Jadi pada saat frekuensi resonansinya bisa kita lihat di sini misalnya sekian. Nah, untuk seperakar 2 atau 0,707 dari frekuensi pada saat tegangan pada saat frekuensi resonansi di sini bisa kita lihat. Nah, bandwidth-nya itu besarnya adalah sama dengan omega 2 dikurangi dengan omega 1. Berikut ini adalah ringkasan tentang rangkaian resonansi. Jadi yang sebelah kiri ini untuk rangkaian resonansi rangkaian paralel, sedangkan untuk yang sebelah kanan untuk rangkaian yang dihubungkan seri. Nah, untuk faktor kualitasnya untuk rangkaian yang paralel seperti kita sudah pelajari pada slide sebelumnya itu adalah omega 0 kalikan RC. Nanti untuk rangkaian yang seri caranya sama, jadi tapi nanti besarnya untuk faktor kualitasnya adalah omega 0 L per R. Nah, sedangkan untuk alfa pada rangkaian paralel, seperti halnya pada saat kita belajar rangkaian RLC, itu adalah 1/2RC. Sedangkan untuk rangkaian yang seri, alfanya sama dengan R per 2L. Nah, yang berikut ini adalah admitansi untuk yang paralel, sedangkan ini adalah impedansi untuk rangkaian yang seri. Berikut ini adalah cara perhitungan. Jadi baik untuk yang seri maupun yang paralel. Jadi kalau kita mau menghitung bandwidth-nya itu adalah omega 2 minus omega 1 atau bisa kita cari dengan omega 0 per Q0. Omega 0-nya bisa kita cari di sini sama dengan seperakar LC atau akar omega 1 omega 2. Sedangkan omega D itu besarnya sama dengan akar omega 0 kuadrat minus alfa kuadrat, atau bisa kita nyatakan dengan persamaan yang di sini. Untuk omeganya itu bisa kita cari akar-akarnya, jadi omega 1, omega 2-nya bisa kita cari besarnya seperti ini. Bandwidth di sini bisa kita cari dari omega 2 dikurangi omega 1 atau omega 0 per Q0. Untuk yang ini adalah untuk pendekatan. Jadi untuk pernyataan, jadi kita bukan melakukan perhitungan secara eksak, tapi dilakukan dengan pendekatan. Jadi artinya ini berlaku untuk Q0-nya lebih besar sama dengan 5, sedangkan untuk omeganya di antara 0,9 omega 0 sampai 1,1 omega 0. Nah, omega D-nya dianggap besarnya mendekati omega 0. Jadi nanti bisa kita cari untuk admitansi paralel itu dengan cara seperti ini, sedangkan untuk impedansi yang seri kita cari dengan persamaan ini. Untuk contoh berikut ini kita akan mencoba untuk rangkaian resonansi yang seri, yang terhubung seri. Jadi diketahui untuk sumber tegangannya adalah 100 cosinus omega T. Kemudian untuk rangkaian resonansi serinya di mana R sama dengan 10 ohm, kapasitornya sama dengan 200 nano, sedangkan induktornya sama dengan 2 mili Henry. Kemudian diminta untuk menghitung arus. Nah, seperti kita baik dengan secara eksak maupun untuk pendekatan, diketahui omeganya sama dengan 48 kilo. Seperti kita ketahui kalau kita mau menghitung arus, di sini adalah besarnya dari arus. Jadi untuk I-nya bisa kita hitung dengan Vs per set ekivalen. Kita carinya dari sini, baik untuk pendekatan secara approximate ataupun untuk yang eksak. Nah, kita gunakan dengan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Jadi kita pertama untuk Vs di sini kita tahu bahwa Vs itu sama dengan 100 cosinus omega T. Jadi kalau kita cari besarnya dari Vs itu adalah ini 100. Nah, sekarang kita belum tahu besarnya set ekivalen. Nah, set ekivalen di sini bisa kita cari untuk yang eksak gitu ya. Pertama yang eksak dulu. Untuk set S untuk rangkaian yang seri itu adalah R1 ditambah J Q0 omega
per omega 0 dikurangi dengan omega 0 per omega. Nah, kita sekarang belum tahu besarnya untuk Q0 dan omega 0. Berarti kita perlu cari di sini. Jadi omega 0 itu sama dengan 1/4 akar LC. Jadi kita masukkan L-nya adalah 2 mili, kemudian C-nya adalah 200 nano. Jadi omega 0 itu nanti bisa didapat hasilnya sama dengan 50 kilo radian per second. Nah, kita juga perlu tahu besarnya Q0. Q0 itu adalah sama dengan omega 0L per R. Jadi kalau kita masukkan besarnya omega 0 adalah 50 kilo, L-nya di situ adalah 2 mili, sedangkan R-nya itu 10, maka kita dapatkan Q0-nya adalah sama dengan 10. Kemudian kita masukkan besarnya yang di sini. Jadi kita cari R-nya itu 10, 1 ditambah dengan J kali 10, omeganya diketahui 48 kilo. Jadi karena di sini 48 kilo dengan 50 kilo, berarti di sini saya tulis saja 48 per 50 begitu ya. Kemudian dikurangi dengan 50 per 48. Nah, ini kalau kita cari, maka set S-nya kita dapat 10, 1 ditambah J, 10 kalikan minus 0,00817. Nah, ini kalau kita cari, kita masukkan, kumpulkan yang bagian realnya 10, sedangkan bagian imajinernya, maaf ini minus. Minus dari J 8,17. Atau kalau kita tuliskan di dalam bentuk polar, itu adalah 12,913, sudutnya adalah minus 39,24 derajat gitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung, berarti untuk yang eksak, jadi pendekatan yang eksak, I-nya untuk yang pendekatan eksak, maka I, atau kita tuliskan aja I-nya sama dengan tadi VS-nya adalah 100, jadi saya tulis 100 0 derajat dibagi dengan ini 12,913 minus 39,24 derajat. Nah, ini kalau kita hitung berarti 100 dibagi 12 ini, itu kita dapat 7,746. Sudutnya 0 dikurangi dengan min 39, jadi 39,24 derajat. Nah, kalau kita mau cari besarnya I saja, berarti hanya 7,746. Ini satuannya miliampere. Karena ini adalah milivolt yang 100-nya tadi. Nah, ini kalau untuk yang eksak, tapi untuk yang approximate berarti kita perlu cari untuk set ekivalen. Jadi, gini. Nah, untuk set ekivalen pada pendekatan yang approximate itu dinyatakan dengan mendekati begini ya. R akar 1 minus N kuadrat, plus N kuadrat, sudutnya adalah arcus tangen dari N. Nah, N-nya ini berapa? Sekarang N kita cari, itu sama dengan omega minus omega 0 dibagi dengan B per 2. Nah, B-nya ini juga kita belum bisa cari. B-nya kita cari dulu. Belum dapat, jadi B sama dengan omega 0 per Q0. Jadi omega 0-nya adalah 50 kilo radian per 50 ya. Q0-nya di situ kita sudah cari sama dengan 10. Jadi B-nya nanti ini sama dengan 5 kilo. Gitu ya. 5 kilo radian per second. Kemudian besarnya B ini 5 kilo itu kita masukkan ke sini. Sedangkan omega yang ini kita ganti dengan 48. Omega 0-nya kita ganti dengan 50 kilo. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah minus 0,8. Nah, setelah kita dapatkan nilai N di sini minus 0,8, kita masukkan pada ini. Saat N di sini dengan arcus tangen yang di sini. Jadi kita dapat nilai set ekivalennya nanti sama dengan 1
12,81. Ini 12,81, sudutnya itu adalah minus 38,66 derajat. Nah, dari sini baru kita bisa tulis berarti untuk yang approximate itu I, besarnya I itu sama dengan VS per set ekivalen juga sama. VS-nya sama dengan 100, sedangkan untuk set ekivalennya besarnya 12,81. Kalau besarnya set ekivalen berarti 12,81. Jadi I-nya itu besarnya sama dengan 7,806 mA. Jadi bisa kita bandingkan untuk yang perhitungan yang eksak kita dapatkan 7,746, sedangkan untuk yang approximate kita dapatkan 7,806. Demikian materi kita kali ini. Untuk yang Bode dan filter akan kita bahas pada berikutnya. Selamat belajar.